Kembali lagi di channel saya, tempatnya belajar matematika. Kali ini saya akan membahas tentang limit fungsi aljabar dengan cara merasionalkan bentuk akar. Namun sebelumnya, klik dulu tombol like dan subscribe untuk mensupport channel ini. Jika sudah, langsung saja kita ke pembahasannya. Saya ingin membahas sedikit tentang cara merasionalkan bentuk akar. Perlu diingat bahwa pada soal limit banyak bentuk akarnya dirasionalkan jika ketika kita substitusi hasilnya adalah 0/0 atau bentuk tak tentu. Artinya jika kita substitusi dan hasilnya bukan 0/0, maka tidak perlu dirasionalkan bentuk akarnya. Misalnya seperti ini. Saya punya limit X mendekati 4 dari akar X kurang 2 per akar X tambah 2. Nah, sebelum kita memutuskan apakah kita rasionalkan atau tidak, kita substitusikan terlebih dahulu. Ingat, kita rasionalkan kalau hasil substitusinya 0/0. Oke, coba kita substitusikan terlebih dahulu. Sama dengan kita substitusikan 4. Akar 4 kurang 2 per akar 4 ditambah 2. Sama dengan 2 kurang 2 per 2 tambah 2 sama dengan 0/4. Nah, ketika kita substitusi hasilnya 0/4. Jadi tidak perlu kita rasionalkan bentuk akarnya karena 0/4 ini sama dengan 0. Atau misalnya soalnya masih mirip. Misalnya limit X mendekati 4 dari akar X tambah 2 per akar X dikurang 2. Coba kita substitusikan. Sama dengan akar 4 ditambah 2 per akar 4 dikurang 2. Sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 2 per 2 kurang 2. Sama dengan 4/0. Nah, bentuk ini juga bukan 0/0. Nah, untuk soal seperti ini nanti kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Kalau penyebutnya 0 seperti ini. Oke. Jadi sekarang tinggal bagaimana caranya kita merasionalkan bentuk akar. Nah, cara merasionalkannya adalah dengan cara mengalihkan dengan akar sekawan. Mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, apa itu akar sekawan? Oke, coba kita lihat beberapa contohnya ya. Saya kasih secara umum saja. Misalnya, bentuk akarnya A per akar B kurang C. Nah, yang pertama kita lihat adalah bentuk akarnya. Bentuk akarnya adalah akar B kurang C. Akar sekawannya adalah kita kalikan dengan akar sekawan. Dia sama persis dengan bentuk akarnya, hanya operasinya yang dirubah. Jadi akar sekawannya adalah akar B ditambah C per akar B ditambah C. Kalau di sini tambah, maka akar sekawannya akar B kurang C.
Nah, begitu juga dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Misalnya A per B tambah akar C. Maka akar sekawannya adalah B kurang akar C per B kurang akar C. Nah, bisa juga misalnya satu lagi, A per akar B kurang akar C. Bentuk sekawannya, akar sekawannya adalah akar B ditambah akar C per akar B ditambah akar C. Sudah bisa dipahami ya. Dan tidak selamanya dia ada di penyebut. Bisa jadi dia ada di pembilang. Misalnya akar A tambah akar B per C, maka akar sekawannya adalah akar A kurang akar B per akar A kurang akar B. Bentuk-bentuk yang lain ini juga bisa jadi dia ada di pembilang. Oke. Jadi harus dilihat dulu bentuk akarnya ada di mana. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh yang berikut ini. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Limit X mendekati 9 dari X kurang 9 per akar X dikurangi 3. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita substitusikan dulu. Kalau 9 kita substitusikan, 9 kurang 9, 0. Akar 9 kurang 3, 0. Ini bentuknya adalah 0 per 0. Sehingga harus kita rasionalkan. Lihat bentuk akarnya. Bentuk akarnya adalah akar X kurang 3. Limit X mendekati 9 dari X kurang 9 per akar X kurang 3. Kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar X ditambah 3 per akar X ditambah 3. Nah, perhatikan caranya. Cara mengoperasikan di sini. Tinggal kita kalikan. Sama dengan limit X mendekati 9 dari X kurang 9 dikali akar X ditambah 3 per akar X kurang 3 dikali akar X ditambah 3. Nah, perhatikan untuk perkalian pembilangnya. Karena pada soal bentuk akarnya di penyebut, maka pada pembilang tidak perlu kita kalikan. Misalnya X kali akar X, X kali, tidak perlu kita uraikan seperti itu. Biarkan seperti ini saja. Hanya pada bentuk akar yang kita operasikan perkaliannya. Nah, perhatikan bentuknya pada penyebut. Misalkan ini A, akar XA 3B. Nah, bentuk ini ternyata sama dengan A kurang B dikali A tambah B. Yang sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Oke. Sehingga limit X mendekati 9 dari X kurang 9
dikali akar X tambah 3 per, kita langsung tulis saja hasilnya, A kuadrat kurang B kuadrat. A berapa? Akar X. Akar X kuadrat kurang B berapa? 3. 3 kuadrat. Sama dengan limit X mendekati 9 dari X kurang 9 dikali akar X tambah 3 per bentuk akar kalau dikuadratkan akarnya hilang. Jadi tinggal X 3 pangkat 2 9. Nah, di sini ternyata antara pembilang dan penyebut ada yang sama, yaitu X kurang 9. Sehingga tinggal kita coret, bisa dihilangkan. Menjadi bentuk limitnya menjadi limit X mendekati 9 dari akar X ditambah 3. Tinggal kita substitusikan akar 9 tambah 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Oke. Oke. Jadi inti dari kita rasionalkan adalah agar ada yang bisa dihilangkan. Kalau contoh yang ini yaitu X kurang 9-nya. Kita lihat soal yang berikutnya lagi biar lebih jelas. Misalnya limit X mendekati 4 dari X kurang 4 per 2 kurang akar X. Sama seperti soal yang tadi, ini kalau kita substitusikan maka hasilnya pasti 0 per 0. Sehingga mau tidak mau harus kita rasionalkan. Bentuk akarnya adalah 2 kurang akar X. Sehingga kita kalikan dengan akar sekawannya. Yaitu berapa akar sekawannya? Kita kalikan dengan berapa? Iya, 2 ditambah akar X per 2 ditambah akar X. Nah, ingat bahwa yang bentuk akarnya di penyebut. Berarti yang di atas ini tidak usah kita uraikan lagi. X kali 2, X kali akar X, tidak perlu. Kita cukup uraikan yang di bawah atau di penyebutnya. Sama dengan limit X mendekati 4 dari X kurang 4 dikali 2 tambah akar X per 2 kurang akar X dikali 2 tambah akar X. Nah, yang di pembilangnya tetap ya. X kurang 4 dikali 2 tambah akar X per, ini yang kita kalikan langsung ke sini saja ya. Jadi yang jadi A adalah 2, A kuadrat berarti 2 kuadrat kurang B kuadrat, B nya akar X berarti akar X pangkat 2. Sehingga sama dengan limit X mendekati 4 dari X kurang 4 dikali 2 tambah akar X per 2 pangkat 2 4 kurang X. Nah, ketika sampai di sini kita lihat apakah ada yang bisa dihilangkan. Pembilangnya X kurang 4, penyebutnya 4 kurang X. Ternyata belum bisa langsung kita coret. Kenapa? Karena tidak sama. X kurang 4 dengan 4 kurang X. Sehingga yang kita lakukan adalah kita memanipulasinya. Terserah mau yang di penyebut atau pembilang. Sekarang saya pilih yang pembilang. X kurang 4. Harus supaya menjadi 4 kurang X. Bagaimana caranya? Lihat. Ini kalau saya tulis di depan jadi negatif 4 tambah X. Nah, di sini 4 kurang X. Supaya dia jadi negatif,
Saya kasih keluar negatifnya di luar. 4 supaya jadi positif kurang X. Jadi bentuk X kurang 4 bisa sama dengan negatif dari 4 kurang X. Bisa ya ini? Oke. Langsung kita tulis. Sama dengan limit X mendekati 4 dari negatif 4 kurang X dikali 2 tambah akar X per 4 kurang X. Sehingga di sini sudah ada yang sama, yaitu 4 kurang X. Sama dengan limit X mendekati 4 dari negatif 2 tambah akar X. Sama, tinggal kita substitusikan 4-nya. Negatif dari 2 tambah akar 4. Negatif dari 2 tambah 2 sama dengan negatif 4. Oke? Oke. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Misalnya saya punya limit X mendekati 0 dari 2x kuadrat kurang 5x per 3 kurang akar dari 9 tambah X. Ini kalau kita substitusikan juga pasti hasilnya 0 per 0. Sehingga harus kita rasionalkan bentuk akarnya. Bentuk akarnya yaitu 3 kurang akar 9 tambah X. Sama dengan limit X mendekati 0 dari 2x kuadrat kurang 5x per 3 kurang akar 9 tambah X. Kita kalikan dengan bentuk akar sekawannya. Iya, 3 tambah akar dari 9 tambah X per 3 tambah akar dari 9 ditambah X. Sehingga sama dengan limit X mendekati 0 dari 2x kuadrat kurang 5x dikali 3 tambah akar 9 tambah X per 3 dikurang akar 9 tambah X dikali 3 tambah akar 9 ditambah X. Nah, sekarang sekali lagi saya ingatkan, pembilang tidak perlu kita kalikan 2x kuadrat kali 3, 2x kuadrat kali akar 9 tambah X, tidak perlu, cukup penyebutnya saja, langsung ingat saja yang ini. Sehingga dia jadinya A kuadrat kurang B kuadrat. Seperti soal sebelumnya. Limit X mendekati 0 dari 2x kuadrat kurang 5x kali 3 tambah akar 9 tambah X per A kuadrat, berarti 3 kuadrat dikurang 9 akar dari 9 tambah X pangkat 2. Sama dengan limit X mendekati 0 dari 2x kuadrat kurang 5x dikali 3 tambah akar 9 tambah X per 9 kurang, lihat ini dalam kurung, akarnya hilang jadinya 9 tambah X dalam kurung ya. Sehingga sama dengan limit X mendekati 0 dari 2x kuadrat kurang 5x dikali 3 tambah akar 9 tambah X per 9 dikurang 9 dikurang X. Oke. Sama dengan limit X mendekati 0 dari 2x kuadrat kurang 5x
dikali 3 tambah akar 9 tambah X per negatif X. Nah, sampai di sini ternyata belum ada yang bisa dihilangkan atau dicoret. Sehingga yang kita lakukan adalah kita faktorkan yang ini. Ini juga ada X, ini juga ada X. Sehingga X-nya bisa kita kasih keluar. X dikali 2X kurang 5. 3 tambah akar 9 tambah X per negatif X. Sehingga yang kita coret adalah X. Negatifnya masih tetap ya. Hingga sama dengan limit X mendekati 0 dari 2X kurang 5 dikali 3 tambah akar 9 tambah X per negatif 1. Kita kasih masuk 0. 2 kali 0 kurang 5 dikali 3 tambah akar 9 tambah 0 per negatif 1. 2 kali 0, 0 kurang 5 negatif 5. 3 tambah 3 per negatif 1. Negatif 5 kali 6 negatif 30 per negatif 1 sama dengan 30. Oke, contoh yang keempat. Limit X mendekati 0 dari akar 4 ditambah X kurang akar 4 dikurang X per X. Limit ini kalau kita substitusikan maka hasilnya 0 per 0. Sehingga harus kita rasionalkan bentuk akarnya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bentuk akarnya ada di pembilang. Sekarang kita kalikan dengan akar sekawannya. Kurang akar 4 dikurang X per X. Berapa akar sekawannya? Ya, tidak usah bingung, cukup rubah tanda operasinya. Kurang jadi tambah. 4 kurang X per akar dari 4 tambah X tambah akar dari 4 dikurang X. Sama dengan limit X mendekati 0 dari kita kalikan 4 tambah X, akar dari 4 tambah X kurang akar dari 4 kurang X dikali akar dari 4 ditambah X dikurang akar dari 4 kurang X per X dikali akar dari 4 tambah X ditambah akar dari 4 tambah X. Nah, yang perlu kita operasikan perkaliannya adalah yang pembilang. Kalau contoh-contoh sebelumnya kan yang penyebut. Nah, sekarang karena bentuk akarnya ada di pembilang, maka yang kita operasikan perkaliannya adalah yang pembilang. Oke, seperti sebelumnya, yang ini A, yang ini B. Sehingga kita tinggal menuliskan A kuadrat kurang B kuadrat, sehingga akar dari 4 tambah X kuadrat dikurang akar dari 4 kurang X kuadrat per X dikali akar dari 4 tambah X ditambah akar dari 4 tambah X. Kalau kuadrat berarti akarnya hilang. Sehingga limit
X mendekati 0 dari 4 tambah X dikurang 4 kurang X per X dikali akar dari 4 tambah X ditambah akar dari 4 kurang X. Ini kurang. Sehingga sama dengan limit X mendekati 0 dari, saya buka kurungnya, 4 tambah X kurang 4, negatif dengan negatif, tambah X per X dikali akar dari 4 tambah X ditambah akar dari 4 kurang X. Sehingga sama dengan limit X mendekati 0 dari 4 kurang 4, 0, X tambah X, 2X per X dikali akar dari 4 tambah X ditambah akar dari 4 kurang X. Sudah ada yang bisa dicoret? Iya, X. Sehingga limit di atas sekarang tinggal limit X mendekati 0 dari 2 per akar dari 4 tambah X kurang ditambah akar dari 4 kurang X. Substitusikan nolnya, 2 per akar dari 4 tambah 0 ditambah akar dari 4 kurang 0 sama dengan 2 per 4 tambah 0, 4 akar 4, 2 ditambah 2 sama dengan 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Oke. Oke, satu lagi contoh biar kalian lebih memahaminya. Di sini saya punya limit X mendekati 0 dari akar X dikurang X per akar X ditambah X. Nah, kalau kita substitusikan, maka hasilnya 0 per 0 juga. Sehingga mau tidak mau kita harus merasionalkan bentuk akar dengan cara mengalihkannya dengan akar sekawan. Nah, masalahnya di sini pembilang dan penyebut memuat bentuk akar. Seperti saya singgung di depan, kalau soal seperti ini kita boleh memilih mau rasionalkan yang pembilang atau penyebut. Kali ini saya membahas salah satunya. Dan di sini saya akan membahas kita merasionalkan yang penyebutnya. Sehingga sama dengan limit X mendekati 0 dari akar X kurang X per akar X tambah X dikali dengan penyebutnya. Akar sekawan dari penyebutnya berarti akar X kurang X per akar X kurang X. Saya ambil yang penyebutnya sehingga tambah saya rubah jadi kurang. Sehingga sama dengan limit X mendekati 0 dari akar X kurang X dikali akar X kurang X per akar X tambah X dikali akar X dikurang X. Nah, sama dengan limit X mendekati 0. Kalau bentuknya seperti ini maka harus kita operasikan semuanya. Ini kali ini, yang ini kali ini kali ini, terus ini kali ini. Sehingga sama dengan akar X kali akar X. X kali akar X negatif. X akar X. Ini kali ini juga negatif. X akar X tambah X kuadrat. Per sementara kalau penyebutnya
Ini A, ini B, sehingga bentuknya menjadi akar X kuadrat dikurang X pangkat 2 sama dengan limit X mendekati 0 dari X kurang 2X akar X ditambah X kuadrat per X kurang X kuadrat. Nah, sampai di sini kita faktorkan lagi. Di sini X sehingga X-nya kita keluarkan. Limit X mendekati 0 dari X jadi 1 kurang 2 akar X tambah X per X-nya kita keluarkan 1 kurang X, sehingga ada yang bisa hilang yaitu X-nya, sama dengan limit X mendekati 0 dari 1 kurang 2 akar X tambah X per 1 kurang X. Kita substitusikan saja, 1 kurang 2 akar 0 tambah 0 per 1 kurang 0 sama dengan ini 0, ini 0, 1 per 1 sama dengan 1. Nah, yang saya contohkan ini adalah saya merasionalkan yang penyebut. Silakan teman-teman mencoba merasionalkan yang pembilangnya. Bagaimana hasilnya? Silakan tulis di komentar. Oke? Sekian dulu dari saya. Sampai bertemu pada video pembahasan yang berikutnya.